Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman yang masih ada di belakang, kami mengharapkan untuk bersama-sama berkumpul ya, di merapatkan shofnya, karena Allah amat sangat menyukai shof yang rapat, yang teratur. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya, Allah amat sangat menyukai barisan yang rapi, yang kokoh, ya, yang kuat. Ya, insyaallah kita semua itu. Maka selamat datang, silakan teman-teman yang baru hadir, mohon merapatkan barisannya. Akan kita sama-sama pelajari tentang keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin shaimun shaimat rahimakumullah. Pada sore hari yang berbahagia ini kita berpuasa, ada yang hari ke-7 mungkin ya, juga ada yang hari ke-6. Semuanya dimulai dengan niat karena Allah di 1 Ramadan, insyaallah ya. Yang hari Senin 1 Ramadan ya, insyaallah. Yang hari Selasa juga 1 Ramadan ya. Nanti berakhirnya boleh jadi sama, boleh jadi berbeda, tapi dua-duanya benar ya. Yang benar yang nggak ikut puasa ya. Topik sore hari ini, kajian senja ini ya, kita akan mencoba membedah bagian daripada tujuan puasa. La'allakum tattaqun, agar supaya kita semua menjadi orang bertakwa. Dan takwa ini amat sangat luhur. Allah memesankan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan bekal yang utama di antara yang utama adalah takwa. Apa makna takwa? Sampai-sampai Allah di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang tadi saya bacakan di awal, khotib selalu berpesan setiap hari Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah, tidak boleh kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum takwa, para ulama menjelaskan menjalankan perintah Allah,
menjauhi larangan Allah. Namun ada yang menarik, takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu pertama adalah al-khawfu 'alal jalil. Hanya takut pada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Beramal hanya berdasarkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Yang ketiga, takwa itu kata Ali bin Abi Thalib, aridho bil qalil. Ridho dengan pemberian Allah. Yang keempat, al-istidadu liyaumir rohil. Selalu siap siaga untuk hari esok. Allah berpesan dalam surat Al-Hasr yang dikenal, sudah pada hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang bertakwa, yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan persiapkanlah bekal untuk kehidupan hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mengetahui atas apa yang kamu perbuat. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Dan orang bertakwa ini amat sangat dirindukan oleh Allah. Dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Masya Allah ya. Segeralah kalian mendatangi ampunan Allah, dan orang-orang seperti itu akan mendapatkan balasan surga yang luas langit dan bumi bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Anak-anakku yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah yang kita sudah hafal, ayat 1 sampai ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim wallahu a'lam bil murad. Hanya Allah yang mengetahui. Dzalikal kitab ay hadza kitab la raiba fihi. La syakka, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dijelaskan secara detail sebagian dari Al-Quran, di mana Al-Quran banyak sekali menceritakan tentang orang yang bertakwa. Karena ini adalah tipologi manusia, sifat manusia, karakter manusia yang sangat mulia. Sampai-sampai Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat ke-13. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kalian Allah jadikan manusia itu berpasangan. Ada lelaki dan perempuan. Gak ada laki-laki dengan laki-laki doang, ya.
Perempuan dengan perempuan doang nggak ada itu ya, nggak ada. Yang ada laki-laki dengan perempuan mitranya itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan mereka berbeda kewargaan negaranya. Ya, tentu pertama ibu bapaknya lah ya. Ibu bapaknya berbeda ya. Daerahnya berbeda, sukunya berbeda, bahasanya berbeda, ya, warna kulitnya berbeda. Kalau orang Indonesia sawo mateng ya, nah, sawo mateng ya, walaupun hitam manis ya. Ini pengalaman menarik ayat ini saya dapatkan, ya, saya meresapi langsung ketika saya barisan sholat 2008 kalau tidak salah. Saya dapat diutus oleh IPB untuk belajar studi budaya di Mesir ya, selama 6 bulan di sana. Waktu Ramadan menikmati ayat ini karena barisan saya itu macam-macam orang ya, Lazar ya. Ada orang Jerman, ada orang Belanda, ada orang Inggris, ada orang Amerika, ada orang Cina ya, ada orang Afrika, ada orang Asia, macam-macam manusia. Orang Indonesia ini termasuk orang yang semampai, hampir semeter tidak sampai. Hanya di ketiaknya orang Azerbaijan. Saya kalau nengok dia begini nih ya, tinggi banget mereka. Ketika saya tanya, sering saya disebut bukan orang Indonesia karena sama sipitnya dengan Filipina ya, kecilnya sama gitu ya. You Filipin, I Indonesia. Saya Indonesia ya. Cina juga kecil-kecil, cuma beda ya. Jadi luar biasa. Satu barisan itu sama di hadapan Allah, illa bitaqwa, kecuali yang bertakwa yang mulia. Bukan karena warna kulitnya ya, bukan karena mancung hidungnya ya. Ada yang mancung ke dalam, ada yang ada yang mancung keluar, ada yang keribu, ada yang keriting, macam-macam itu. Teman-teman saya itu ya, terasa Ramadan bertemu dengan berbagai macam warga negara, warga dunia. Masya Allah kecil sekali. Illa bitaqwa, kecuali yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga sampai kelima akan saya coba kita sama-sama pelajari. Identitas ciri-ciri orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus apa ayatnya berikutnya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, kita coba ya. Selama ini boleh jadi kita hafal, apalagi bulan Ramadan ya, punya target ya, minimal 3 kali khatam. Adik-adik saya ini kan pengikut Imam Syafi'i ya, ya kan? Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan 60 kali khatam baca Quran itu. Masya Allah. 60 kali khatam artinya satu hari dua kali khatam. Apa tidurnya? Masya Allah. Kita ngaku pengikut Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu setiap Ramadan khatamnya 60 kali. Masya Allah, pantas menjadi imam ya. Kalau Pak Hamzah nih imam-imaman baru ya. Masya Allah. Ayo kita introspeksi diri ya.
Yakin Imam Syafi'i bukan hanya lafadznya, tapi maknanya juga hatam. Ya, ada yang berbahagia. Ciri orang bertakwa yang pertama di dalam surat 3 Al-Baqarah, ya, dijelaskan sampai kelima. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selain menjadikan yang zahir, ya, yang terlihat seperti kita manusia, ya, bumi, langit, ya, kemudian lautan terlihat kan semuanya, pohon-pohonan, batu-batu terlihat. Ternyata Allah menjadikan juga yang bernama syaitan, jin, ya, malaikat. Tentu setan ini makhluk yang memang Allah jadikan sebagai pengingat kita. Ya, kalau nggak ada setan kita dilalai, aman kan, dari ganggu. Ya, kata Allah, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata. Hati-hati kan, hati-hati. Setan itu musuh yang sangat nyata. Digambarkan dalam surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan itu kerjanya cuas-cuas. Ya, pembisik. Ya, setan itu ternyata dari makhluk dari dua jenis, jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, kalau dari jin gampang usirnya. Kata Allah, Rasulullah mengatakan, menyampaikan Rasulullah, siapa orang yang membaca di setiap senja, ya, membaca akhir surat Al-Baqarah, ya, dari ayat 284 sampai 286. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min, dan seterusnya sampai Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini riwayatnya riwayat dari apa? Hadisnya ini riwayat dari jin. Yang meriwayatkan jin ini hadis ini, ayat ini. Jin itu sering bertemu dengan Rasulullah dulu, ya. Kalau kalian haji, ada masjid namanya Masjid Al-Jin. Masjid jin namanya, ya. Masjid di mana Rasulullah sering bertemu dengan jin. Masjid tempat sholatnya para jin di Mekah. Ya. Di masjid jin ini sering tempat sholat. Jin ini memberitahu, beri kabar, ya Muhammad, setan itu jin dari golongan setan dari golongan jin yang murka, yang ingkar pada Allah, namanya syaitan, ya, memberitahu saya ini, kata setan, saya ini sering menggoda manusia. Kerjaannya memang begitu, sudah bersumpah pada Allah, karena saya sudah dijuluki makhluk paling dilaknat oleh Allah. Dalam surat Al-A'raf, kalau tidak salah di sana, ya, dari mulai 12 sampai 16, Allah mengatakan bahwa setan itu sudah dilaknat. Mbaknya setan iblis, ya, dilaknat oleh Allah karena dia asal muasalnya adalah orang yang makhluk yang tidak taat pada Allah, yaitu tidak mau sujud pada Adam, ya. Sujud di sana sujud takzim, sujudnya sujud ibadah, bukan sujud bukan sujud ibadah, tapi sujud takrim, memuliakan, ya, bukan ibadah. Kalau sujud ibadah pada Allah, ya. Tidak mau iblis mengatakan ana khairu minhu wa khalaqtahu, ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya. Aku lebih hebat, kenapa aku sujud pada Adam? Aku ini dari api, sementara dia wa khalaqtahu min tin, dari tanah. Kata iblis, ya. Sombong dia.
ya, sombong. Maka dia dikutuk oleh Allah. Karena dikutuk itu dia berjanji pada ya Allah, aku mohon padamu ya Allah. Dalam surat Al-A'raf itu ya, 17 ayat 12 ke bawah ya. Itu dikatakan, ya Allah karena engkau telah mengutus saya, hamba yang dilaknat, mohon saya izinkan. Pertama, aku mohon kabulkanlah aku umurnya panjang sampai hari kiamat, jangan mati. Setan tidak ada yang mati. Masya Allah, pengalamannya luas banget ya. Manusia itu paling banter 100 tahun, setan berabad-abad, ila yaumil kiamat tidak ada yang mati. Kata Allah, monggo silakan, dikabulkan. Makanya setan hebat sekali. Kalau ustadz diganggu sama setan ustadz. Ya, jadi kelasnya begitu. Sesama setan gak saling mengganggu. Gak akan diganggu loh. Kalau orang-orang tidak baik gak diganggu sama setan ya. Yang diganggu orang baik. Ya. Dia mengatakan, aku akan datangi manusia dari depan, tidak bisa dari belakang, tidak bisa dari kanan, tidak bisa dari kiri. Masya Allah. Setan tidak pernah berhenti mengganggu manusia. Dia akan datangi manusia-manusia yang baik itu agar bengkok dia. Dan kata setan, kebanyakan manusia tidak bersyukur dia mengikuti aku. Kebanyakan manusia menjadi hamba syaitan. Hanya sedikit, illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Insya Allah kita semua ya, amin ya robbal alamin. Jadi kita harus percaya. Pertama ciri orang bertakwa itu adalah percaya kepada alam gaib. Di antaranya Allah menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Yang kedua, Allah menjadikan malaikat. Malaikat itu berjanji kepada kita dalam surat Fusilat kalau tidak salah, ayat ke-30-an ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Masyaallah ya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka malaikat akan bersamanya. Masya Allah ya. Allah menjadikan malaikat bersama dengan orang-orang yang baik, yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Beda dengan orang yang tadi hidupnya bersama setan. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-30-an juga ya, Allah mengatakan orang-orang yang mengingkari aku, jauh dari ajaranku, maka setan sebagai teman dekatnya. Ketika tidur bersama setan, makan bersama setan, makanya bisa 3 piring masih lapar aja. Yang makan bukan kita tapi setan. Tidur gelisah, resah, dikejar-kejar anjing, kejar-kejar kuda, ya, nggak nyenyak tidurnya. Segalanya punya, harta kekayaan punya, tapi tidak nyaman. Karena apa? Bersama setan. Dalam surat Toha 142 kalau tidak salah, Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak taat pada Allah, maka hidupnya dibuat sempit oleh Allah, gelisah, resah, tidak tenang, walaupun banyak harta, tidak tenang. Pekan kemarin sebelum Ramadan, ada keluarga yang masuk hotel, 4 orang, bapak, ibu, anak, 4 orang, terjun dari lantai 21 sama-sama. Di CCTV-nya saya tahu masuknya, ya, rame-rame berempat,
terjun bersama, meninggal 4 orang. Yakin itu bukan orang sembarangan, karena nggak mungkin kalau orang miskin bisa masuk hotel. Ya, ada apa gerangan? Kok bunuh diri bersama? Kenapa? Tidak percaya Allah yang akan memberikan solusi solutif, kan gitu? Karena tidak beriman, tidak percaya dengan Allah. Ya, saya kaget itu. Berempat sekeluarga, ya, suami, istri dan anak dua meninggal bersama. Mungkin sebelum Ramadan. Dia terjun dari lantai 21 di Jakarta. Karena Allah mengatakan harta itu bukan jaminan menjadikan ketenangan, tapi dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28 mengatakan, hanya dengan selalu ingat kepada Allah hati kamu akan jadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Masya Allah, bulan Ramadan bulan tenang ya. Semua manusia beriman tenang hatinya. Pantas kata Rasulullah, ada sahabat menginginkan setiap hari bulan puasa, setiap bulan puasa, karena puasa itu membuat tenang, rasa dekat dengan Allah. Dan Allah memang mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika bertanya tentang aku ya Muhammad, katakan aku dekat. Fal yastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsudun. Ya, maka laksanakan perintah-perintahku dan beriman pada Allah, pasti akan aku beri bimbingan petunjuk. Masya Allah. Jadi sini orang bertakwa yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Ya, salah satunya saya sebutkan ya, iman kepada di antaranya iman kepada syaitan sebagai pengganggu, dan iman kepada malaikat sebagai teman kita. Dalam setiap seharian kita ada malaikat raqibun wa atidun. Raqib atid menemani 24 jam. Masya Allah ya. Kalau kita percaya dan yakin dengan ini, insya Allah hidup kita akan nyaman, termotivasi untuk selalu berbuat baik. Termasuk kita ketika percaya pada setan, termotivasi untuk meninggalkan yang buruk. Ya, jangan coba-coba kita berteman dengan syaitan. Juga percaya dengan alam akhirat. Ya, alam akhirat. Kita wajib percaya bahwa manusia ini setelah di dunia ada alam dunia, alam akhirat namanya. Itu percaya harus. Dimulai dari stasiun pertama masuk alam kubur. Setiap orang masuk alam kubur, di sana ada nikmat kubur dan siksa kubur. Kemudian alam mahsyar, dikumpulkan semua manusia kita ini, insya Allah semuanya di alam mahsyar, insya Allah ya. Ada 2 rupa. Wujuhu yauma idin musfirah, dhahikatun mustabsirah, wa wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah tarhuha qatarah. Terus ayat surat Abasa kalau tidak salah itu ya. Ada 2 wajah. Ada wajah yang bersih kayak kita insya Allah ya. Wajah yang bersih, wajah yang cerah, wajah yang sumringah. Ada wajah yang buruk, wajah yang cenderut, wajah yang kelihatannya cantik tapi gak cantik, gak ada cahaya. Insya Allah kita wajahnya seperti itu ya. Wajahnya yang mana? Wajah yang penuh kebahagiaan ya. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah menemukan wajah seperti ini. Jibril iri dengan orang-orang ini. Wahai Muhammad, Rasulullah SAW, siapa gerangan? Kata Rasulullah, saya tidak tahu. Engkau lebih tahu. Umatmu yang selalu tidak batal wudu. Masya Allah ya.
Setan paling gak suka dengan orang yang tidak pernah batal wudhu. Karena dengan kita tidak batal wudhu, insya Allah sholatnya rajin ya. Tidak suka ngomongin orang yang tidak sehat ya. Nih ya, mulut ini dibalur terus, dibasahin terus, mukanya dibasahin terus ya. Insya Allah mata kita terjaga, kuping kita terus dibasuh, tidak pernah mendengar yang buruk ya. Tangan kaki kita dibasuh, insya Allah tidak akan jahil tangan kita, kaki kita tidak pernah akan melangkah yang tidak ya. Insya Allah terjaga. Insya Allah mudah-mudahan kita. Jadi kita percaya di alam gaib itu ya, alam akhirat. Alam akhirat itu kita nanti di sana akan mendapatkan insya Allah kumpulan manusia namanya alam mahsyar. Sesuai dengan prototipenya. Kalau tukang gibah satu barisan, ya. Nah, ini tukang gibah, tukang maksiat satu barisan. Orang-orang kayak kita ini insya Allah mudah-mudahan keluarga kita satu barisan yang tadi. Wujuhu yauma idzi musfirah. Wajahnya sumringah, senang, bahagia. Kenapa? Ketika amalannya ditimbang, dihitung, nilainya semua mumtaz, lulus, ya, mumtazah, excellent, ya, nilainya A semua, insya Allah ya, masya Allah. Mau UTS ya, nilainya A semua, insya Allah, ya. Jadi ada yang berbahagia. Di sana juga punya raport kita. Gua baca surat Qaf itu ya, setiap orang ada 2 malaikat pengiring, 1 malaikat saksi, 1 malaikat yang beri catatan. Jika dia menerima dari tangan kanannya catatannya, dia sumringah bahagia karena rapotnya bagus. Tapi dia sadar ketika di dunianya buruk, dia malu menerima dengan tangan kirinya. Dia dalam keadaan sedih. Aduhai, mengapa dulu aku di dunia aku sia-siakan. Makanya sayang, ketika Ramadan datang, jangan disia-siakan. Ini hadiah dari Allah untuk kita. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang datang Ramadan tidak dilalui dengan baik, dia sia-siakan, menyesalah dia. Baik, berikutnya sini orang bertakwa adalah yang selalu menjalankan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Menegakkan salat. Apa bedanya menjalankan dan menegakkan? Beda. Kalau menjalankan tidak ada konsekuensi dalam kehidupan. Hanya sudah saja menjalankan. Orang munafik juga salat, menjalankan. Coba gambaran surat munafik. Surat Al-Munafikun, dan juga dalam yang gamblang surat orang munafik itu sholat dalam surat An-Nisa ayat 1, 2, 4. Kata Allah, orang munafik itu adalah orang yang membohongi Allah, membohongi orang-orang beriman. Mereka itu sholat, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Mereka sholatnya malas-malasan. Insya Allah kita semangat ya di bulan Ramadan dan seterusnya insya Allah. Sholat ini kata Allah melalui Rasulnya mengatakan, sholat ini adalah al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Yang membedakan kita orang beriman dengan orang kafir adalah sholatnya. Orang yang bertakwa adalah orang yang benar sholat menjalankan 5 waktu. Tarawih bonus tambahan, ya, sholat tahajud tambahan, sholat rawatib tambahan, sholat duha tambahan. Karena pada suatu saat sholat ini adalah pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ketika sebelum ditanya umurnya untuk apa kalian selama di dunia, masa mudanya aku berikan untuk apa kamu gunakan, ilmunya untuk apa kamu manfaatkan, hartanya dari mana dan untuk apa digunakan. Sholat duluanlah yang ditanyakan oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah sholat. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah
pada hari kiamat sholatnya. Makanya kata penyanyi itu mengatakan, apalah hidup, apa arti hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang? Gak ngaruh. Bapak, yang penting saya baik dengan orang, tidak mengganggu, tidak menjelekkan. Saya orangnya pemaaf, orangnya pemberi kepada yang lain, membantu. Gak ngaruh, gak efek, tidak ada artinya di hadapan Allah, hilang seperti debu kalau tidak sholat. Jangankan itu, walaupun dia rajin puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, haji, zakat dan lain sebagainya, kalau tidak sholat, hilang itu. Puasanya 0 kalau tidak sholat, zakatnya 0 kalau tidak sholat, hajinya 0 kalau tidak sholat. Tapi kalau sholat itu 1, dengan puasa jadi 10, dengan zakat jadi 100, dengan haji jadi 1000. Masya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kita lihat orang membangun, setelah syahadat fondasi bikin kan, fondasi yang kuat baru tiang-tiang kan. Rukun Islam itu kan fondasinya dulu syahadat dulu, baru sholat kan begitu. Sholat ini tiang untuk menempelkan yang lain, bagian bangun yang lain tempelkan di tiang-tiang ini. Di sholat ini adik-adik adalah ibarat kepala dalam tubuh manusia. Kita sering perhatikan di jalanan, ada orang nggak punya kaki, hidup tidak? Hidup. Bahkan kakinya 2 nggak ada. Bahkan tadi saya lihat di TV, ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, hidup. Ada orang yang nggak punya kepala, hidup. Nggak ada. Orang tidak puasa masih dikatakan Islam. Boleh jadi dia sedang musafir, boleh jadi dia sedang sakit, boleh jadi dia sudah sedang datang menstruasi atau menyusui kan ibu ya. Kata Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa orang yang safar, barang siapa yang safar atau sakit, boleh diganti puasanya di hari dan bulan yang lain. Masya Allah. Kalau sholat bisa enggak? Enggak bisa. Saya lagi males, izin dulu, enggak bisa. Enggak bisa ya. Sholat itu selama ada nafas di kandung badan kita, wajib sholat itu. Kata Rasulullah, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring pakai isyarat. Tidak bisa disolatkan. Ya, teman-teman nih, kalau bulan Ramadan ada yang nggak sholat, bawain, di sini ada apa itu? Kendaraan, ya. Gotong, ya. Disolatkan. Ya. Rasulullah mengatakan kalau sholatnya benar, insya Allah yang lain akan benar. Ada pak, sholatnya rajin, maksiatnya rajin, wah STMJ kalau itu. Sholat terus jalan, maksiat terus ya, STMJ namanya. Sholat terus, maksiatnya tetap terus ya, masih jalan. Itu STMJ. Tidak diterima sholatnya. Kali sholatnya belum benar. Terus bagaimana pak? Saya kalau begitu berhenti saja sholatnya, jangan. Yang berarti maksiatnya. Ya, sholatnya perbaiki. Karena ada hadis qudsi mengatakan, kalau sholat itu benar dilakukan, sholat itu berdoa kepada orang yang sholat. Ya Allah, karena dia telah menjalankannya dengan baik, dengan sholatnya, maka aku mohon padamu ya Allah, kabulkan doa-doanya, jaga dari maksiat, jaga dari dosa, jaga dari kesalahan, jauhkan dari teman-teman yang tidak baik. Sholat itu berdoa kepada Allah terhadap orang yang sholat. Hadis qudsi. Tapi ada hadis lain mengatakan, kalau sholatnya sekedar setor muka, tadi menjalankan ya, bukan menegakkan sholat,
Ibarat seorang wanita, mohon maaf ini para wanita ya, kenapa hadisnya wanita ini saya nggak ngerti. Ibarat seorang wanita, dia memakai mukena, lalu mukenanya itu setelah sholat langsung dibuka, dilemparkan ke mukanya. Loh, ini sholat kamu. Sholatnya tidak berguna. Karena sholatnya sekedar setoran. Takut tidak disebut muslim atau muslimah. Bukan karena Allah. Sholat yang bagaimana Pak? Sholat yang benar dalam surat Al-Mu'minun, ciri orang-orang beriman yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk. Yang bagaimana khusyuk itu Pak? Apakah saya tidak mendengar suara mobil, suara motor? Namanya tuli kalau gitu ya. Ada assalamualaikum, dijawab Pak, nggak usah. Takbir jelas dikeraskan saja. Kata kiai saya, kalau kita ingat ketika sholat sesuatu, kembalikanlah segera saja, jangan dibatalkan. Ya, jangan direkayasa. Oh, yang salam itu bajunya merah, bajunya kuning, bawa oleh-oleh, jangan. Ya, jangan. Segera istighfar. Ya, Alhamdulillah, teruskan sholat. Ya, setan ini tidak senang dengan orang yang sholat. Kan sholat itu adalah hulu daripada ibadah, kepala dalam tubuh manusia. Saya katakan orang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, masih Islam. Orang tidak zakat boleh jadi belum masuk nisab. Karena kalau tidak penghasilannya 85 gram emas dalam 1 tahun, belum kena zakat. Kalau dia belum bisa haji karena boleh jadi tidak ada mahram, ya, tidak aman kayak kemarin, saya harus hajinya itu tahun 2021. Tapi karena COVID diundur gitu kan ya. Minta doanya pada anak-anakku semua, insya Allah saya berangkat tahun ini. Ya insya Allah. Saya undang semua ini, adik-adik semua, insya Allah semoga haji semua. Amin. Ya, insya Allah ya. Pokoknya sivitas IPB gitu. Ya Allah, semoga haji semuanya. Insya Allah ya. Insya Allah saya dengan istri saya berangkat haji tahun ini. Sudah di pending 3 kali. 2001 dipending karena COVID. 2022 Pak, datang lagi belum Pak. 2023 datang lagi belum Pak. 2024 alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada yang berbahagia. Jadi sholat ini adalah tiang dari semua tiang. Tiang daripada ibadah kita. Sementara di masyarakat ya, saya sedih. Puasanya getol. Banyak orang mampu berpuasa tapi nggak sholat. Tugas kita untuk mengingatkan gitu. Ya. Kalau orang yang berat sekali kerjaannya, boleh tidak puas. Tapi sholat tidak boleh ditinggalkan. Lebih-lebih bagi laki-laki sholatnya harus di masjid ya. Ramaikan ini masjid ini. Kalau kalian tahu kata Rasulullah, betapa hebatnya orang sholat berjamaah itu. Lebih-lebih Isya dan subuh. Ketika sholat berjamaah Isya, maka nilainya seakan-akan dia telah melakukan sholat setengah malam suntuk ibadah pada Allah. Siapa yang mampu ya? Kita baru takbir Allahu Akbar sudah ingat kemana-mana. Ini seakan-akan sholat Isya berjamaah dia telah diterima sholatnya setengah malam suntuk untuk ibadah pada Allah. Apalagi sholat subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia dicatat oleh Allah seakan-akan telah melakukan ibadah sepanjang malam. Allahu Akbar dari maghrib sampai subuh dia ibadah. Ini memang membuat orang yang namanya munafik nggak suka. Orang munafik itu paling nggak suka di tempat gelap-gelap. Waktu gelap itu kapan? Dari mulai maghrib ya, Isya dengan subuh ya. Sholatnya terang aja, zuhur nggak kelihatan orang kan, asar ya. Waktu gelap nggak mau dia, nggak mau ke masjid. Ya, jangan sampai kita kena penyakit munafik. Munafik itu cirinya adalah orang nggak mau berjamaah. Bagaimana dengan adik-adik perempuan? Sebaik-baik sholat di rumahnya. Yang ke Jawa Timur pulang ke Jawa Timur. Bukan begitu maksudnya ya. Di mana tempat tinggalnya ya.
wanita sebaik-baik sholatnya di tempat ditinggalkan, tapi laki-laki sholat di masjid. Ya, Masya Allah. Jadi amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah di hari kiamat sebelum ditanya umurnya. Insya Allah kalau orang yang sholatnya benar, umurnya akan barokah digunakan, ilmunya akan barokah digunakan, ya, hartanya akan barokah digunakan. Apa barokah? Bahasa Arabnya artinya ziyadatul manfaat, berkah, banyak manfaatnya. Sholat tidak sekedar ritualitas hubungannya dengan Allah, sholat membekas, bisa berdampak sosial. Ending sholat bagaimana? Memberikan keamanan, kenyamanan bagi lingkaran sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, ke belakang. Itu adalah keluarga kita. Kita di situ harus memberi keselamatan, kenyamanan, keamanan, kedamaian, rahmat kasih sayang. Dan orang yang sholat seperti lebah, di mana saja hinggap tidak merusak, karena dia makan makanan yang baik, lingkungannya baik, ya, dan dia akan memberikan manfaat madu. Itulah orang yang sholat insya Allah. Kenapa yang lain, ibadah yang lain tidak langsung diperintahkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah? Puasa tidak langsung, haji tidak langsung, zakat tidak langsung, tapi sholat langsung dipanggil. Nabi Muhammad dipanggil dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ilayah. Langsung SK-nya itu dari Allah. Masya Allah. Sholat ini luar biasa. Jadi adik-adik, saya pesan pertama untuk diri saya, keluarga saya, teman-teman, saudara-saudara saya, anak-anak saya, jangan tinggalkan sholat. Dan sholat ini adalah wasiat terakhir Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika mau meninggal, Jibril dengan Israel bolak-balik. Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuat galau? Oh, saya lihat wajahmu galau, tidak pasrah, takut meninggal. Bukan? Oh, saya tidak takut meninggal, kata Rasulullah. Israel itu malu mencabut nyawa Rasulullah. Apa yang kau ragukan ya Rasulullah? Yang kau galaukan Rasulullah? Ummati, ummati. Apa itu? As-sholat, jangan tinggalkan sholat. Masya Allah. Pesan Rasul terakhir sampai wafat, sholat jangan ditinggalkan. Jadi orang bertakwa sholat. Kali Muhammad lagi, alhamdulillah. Ya. Jadi yang berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Si orang bertakwa itu gemar menolong, memberi kebaikan, bukan meminta. Ya. Kalian ini saya doakan jadi orang kaya semua, amin. Yang soleh-soleha. Kenapa Al-Huriyah punya program seperti ini? Karena kami sudah merasakan dulu senior kalian seperti ini. Sekarang kan jadi donatur, jadi orang kaya. Ya, Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah 261, coba lihat sana. Janji Allah. Ini di bulan biasa ini. Bulan Ramadan lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fi sabilillahi ambatat sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang infakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan memberikan semisal dia menanam satu butir, tumbuh 7 bulir. Setiap bulirnya 100. 1 kali 7 kali 100. 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Ini di hari biasa, di bulan Ramadan. Masya Allah. Kata Rasulullah, wahai saudaraku, berilah orang-orang berpuasa, ya, makan dan minum. Kata sahabat, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, hatta walaupun seteguk air dan 1 biji kurma. Pahalanya unlimited, tidak ada nilainya. Bahkan
pahala yang kelihatan kata Rasulullah akan bernilai, salah satunya adalah senilai puasa orang yang diberi makan dan minum. Makanya Masya Allah, orang bulan Ramadan begini tidak menjadi peminta tapi pemberi. Ya, hadirin yang berbahagia, ya, yang terakhir percaya dengan, yang keempat, percaya dengan kitabullah. Ya, salah satunya adalah tentu sebagai kitab terakhir adalah Al-Quranul Karim. Adik-adik mau tidak menjadi keluarga Allah? Siapa orang yang suka membaca Quran, mentadaburi Quran, ya, mengamalkan Quran, digelari khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik orang. Masya Allah, ya, sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan dan mendakwakannya, mengajarkannya, dan dia disebut sebagai keluarganya Allah. Al-Quran di bulan Ramadan jangan sia-siakan. Setiap kita melek baca Quran, malu dengan Imam Syafi'i 60 kali hatam selama Ramadan. Ya, saya mengikut Imam Syafi'i malu, ya. Saya baru 3 juz hari ini. Masya Allah, malu, ya. Jadi adik-adik yang baru 1 juz kejar target. Nggak apa-apa, tidak tahu artinya, penting baca saja, pahala sudah. Apalagi kalau tahu artinya, Masya Allah, berlipat-lipat, ya. Terakhir adalah mengimani hari akhir. Wa bil akhirati hum yuqinun, bahwa kita ini hidup dunia sementara, musafir, akan pulang kampung, ya, kampung yang kekal abadi akhirat. Ya, awalnya akan datang hari kiamat. Kita ada di zaman apa? Zaman awal, zaman akhir? Zaman akhir, ya. Tanda-tandanya kiamat sudah 90%. 99% sudah ada. Sudah ada. Yang belum ada itu apa? Tinggal matahari terbit dari mana? Dari barat. Yang lain sudah ada. Yang namanya Dajjal, sudah keliweran. Dajjal sudah banyak. Wujudnya saja yang belum kelihatan sama kita. Nanti ada. Tapi sekarang Dajjal banyak. Makanya kita doa setiap sholat kalian, akhir sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jauhkan dari Dajjal. Ya, jangan mau bergaul dengan Dajjal. Dajjal itu mengajak pada kemungkaran. Hari ini, bulan ini, tahun ini, ya, saya lihat banyak sekali Dajjal. Ya, banyak Dajjal. Masya Allah, zaman fitnah. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada situasi orang baik dikatakan orang buruk, orang buruk dikatakan orang baik. Kata Ali bin Abi Thalib, bagaimana ya Rasulullah? Sikap kami bagaimana? Istiqomah. Jangan ikut-ikutan orang yang tadi, ya. Istiqomah. Jadi nanti kita percaya ada hari akhir, hari kiamat. Ayatnya begitu banyak di Al-Quran. Salah satunya surat apa? Al-Qiyamah, ya. Surat apa itu lagi? Al-Qari'ah, ya. Hari kiamat, hari yang menakutkan. Semua manusia lari. Faida ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni wujuhu yauma idin musfirah dhahikatun mustabsirah wa wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajaruh. Pada hari itu, hari di mana manusia lari daripada orang yang dicintainya, dari ibu dan bapaknya, dari anak dan dari istri dan suaminya, lari masing-masing. Itu hari kiamat, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita melalui Ramadan ini, ya, tambah soleh, ya, tambah soleha. Kesolehan kita harus ditularkan kepada yang lain.
harapan ke saya, kita semua tidak hanya jadi soleh tapi muslim, muslimah, orang yang mewarnai, orang yang mengajak, ya, tidak hanya baik sendiri, tapi ajak lingkungan kita, teman kita, keluarga kita, saudara kita, ya. Demikian mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita harus sabar harusnya, ya. Banyak tantangan Ramadan ini, ya. Kata Rasul, kamin so'imin laisalahu min syami ilal juwal atos. Banyak orang puasa tidak dapat puasanya, kecuali dapat lapar dan dahaga saja. Auzubillah min dzalik, ya. Kita pertahankan ini, kita baru masuk babak penyisihan. Ya. Babak penyisihan sudah mulai banyak nyisih nih. Ya, babak penyisihan. Belum masuk babak semifinal. Belum 10 hari kan kita belum, ya. Babak penyisihan baru. Nanti babak semifinal, sholatnya sudah ada kemajuan, masjidnya maju. Yakin, mudah-mudahan di sini tidak, ya. Tempat lain saya sering tarawih, hari ke-10 sudah mulai maju sholatnya, yang tadinya 10 soft jadi 3 soft. Babak final, hari ke-21 tinggal marbotnya. Baik, terima kasih, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan bermanfaat untuk kita semua, ya. Sekali lagi, kalau itu ada yang salah, itu kesalahan saya, kedoifan saya, kefakiran saya, mohon dimaafkan, ya. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.